Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin. Untain puja dan puji tak pernah henti kita panjatkan untuk Allah Jalla Jalaluh. Selawat yang diiringi dengan salam semoga terus disampaikan untuk baginda Nabi kita tercinta, Rasul yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di malam ini jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan majelis kita dalam pembahasan sembelihan dan syarat-syaratnya. Dan ini sengaja kita akhirkan karena masalah sembelihan sifatnya umum. Adapun ibadah kurban maka dia khusus. Sembelihan berlaku secara umum. Umpamanya kita mau menyembelih ayam, menyembelih kelinci, menyembelih kambing walaupun itu tidak kurban, maka kita dahulukan yang khusus, yaitu tentang masalah kurban, kemudian kita akhirkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan sembelihan. Di dalam bahasa Arab dan di dalam kitab-kitab fikih, bab atau fasal ini disebut dengan az-zakah. Dan az-zakah itu secara bahasa dia maknanya adalah al-had, itu yang tajam. Makanya orang yang cerdas itu disebut dalam bahasa Arab dengan zaki, karena pikirannya tajam. Nah, baik menyembelih ataupun melakukan nahar ataupun melukai hewan, maka itu di dalam bahasa Arab atau secara istilah fikihnya disebut dengan az-zakah. Az-zakah bizal, bukan dengan zai. Kalau dengan zai itu artinya zakat. Namun ini dengan zal, zakah. Adapun secara istilah fikih, zakah itu adalah fi'lun min nahril hayawanil barri al-halal au zabhihi au jurhihi fi ayyi mawdi'in min badanihi. Perbuatan berupa menahar. Nahar ini adalah khusus untuk unta. Terhadap hewan-hewan darat yang halal. Nah, sembelihan dia khusus untuk hewan-hewan darat. Karena hewan-hewan laut dia dihalalkan untuk kita walaupun tanpa disembelih. Hewan-hewan laut bangkainya dihalalkan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan bagi kalian 2 darah dan 2 bangkai. Dan di antara bangkai itu adalah bangkai ikan, maksudnya yang ada di laut. Hewan-hewan laut ataupun hewan-hewan yang ada di air, yang hidup di air tawar juga. Intinya hewan-hewan air, maka dia tidak perlu untuk disembelih. Kalau dia mati
tanpa kita sembelih, tanpa dia apa-apakan, maka dia halal. Nabi kita juga bersabda bahwasanya laut itu tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya itu suci dan menyucikan, bisa dipakai untuk berwudu, dan halal bangkai-bangkainya. Nah, kita kembali kepada definisi az-zakah tadi. Zakah dia adalah perbuatan berupa menahar atau menyembelih. Nah, sembelihan ini adalah untuk selain unta, sapi, kerbau, kambing, domba, kelinci, ayam, maka ini disebut dengan sembelihan. Al-hayawan au jurhihi, atau melukainya. Nah, melukainya maksudnya di sini adalah melukai hewan-hewan yang kita tidak sanggup untuk menahar atau menyembelihnya. Umpamanya seekor unta mau dinahar, kemudian dia lari, dia liar, akhirnya dikejar, maka boleh dia dilukai walaupun tidak di lehernya. Atau sapi, kita mau berkurban sapi, ternyata sapinya garang, sapinya tiba-tiba melawat, gak bisa dijatuhkan, gak bisa dirobohkan, bahkan dia lari ke sana kemari. Maka hewan yang seperti itu boleh untuk dilukai dimanapun dari anggota tubuhnya, boleh dilukai dimanapun dari anggota tubuhnya. Kemudian al-hayawan al-barri, hewan-hewan yang darat, berarti hewan laut tidak butuh untuk dilakukan perbuatan zakah ini. Kemudian al-halal, itu yang halal untuk dimakan. Hewan-hewan yang tidak halal untuk dimakan maka percuma untuk disembelih. Umpamanya tidak dihalalkan di dalam agama kita babi, dia zatnya itu haram, maka dia tidak akan menjadi halal walaupun disembelih secara Islam. Gak bisa kita mengatakan atau seseorang mengatakan makalah daging babi ini tadi disembelih benar-benar dengan membaca bismillah, yakin bismillahnya, maka dia tidak berubah menjadi halal, karena sembelihan yang lengkap, syarat-syaratnya, adab-adabnya. Saya sembelih babi ini tadi, membaca bismillah, membaca Allahu Akbar, menghadap kiblat, macam-macam umpamanya, lengkap syarat dan adab-adabnya, maka makanlah. Tidak bisa, karena zatnya itu haram, maka dia tidak berubah menjadi halal gara-gara sembelihan. Nah, az-zakah dia perbuatan terhadap hewan darat yang halal untuk dimakan, berupa menaharnya, nahar khusus untuk unta, atau berupa menzabahnya, menyembelihnya, ini di luar dari unta, selain dari unta, atau melukai di bagian anggota tubuh manapun yang bisa untuk dilukai. Ini ketika kondisi darurat, di kondisi-kondisi tertentu. Namun terkadang juga kaum muslimin rahimakumullah, nahar walaupun kita katakan dia khusus untuk unta, terkadang dipergunakan kata nahar namun maksudnya adalah sembelihan biasa, sembelihan untuk sapi. Begitu juga terkadang diitlakkan kata-kata sembelihan namun yang dimaksudkan adalah nahar. Terkadang nahar dipergunakan untuk zabah, dan zabah terkadang dipergunakan untuk nahar. Namun secara asal nahar itu untuk unta, kemudian zabah untuk selain unta,
Dan melukai tadi kita katakan adalah untuk hewan-hewan yang tidak sanggup untuk dinahar dan juga tidak sanggup untuk dizabah. Di saat kondisi-kondisi darurat, kondisi-kondisi tertentu yang seseorang tidak bisa untuk menguasai, tidak bisa menaklukkan hewan yang ingin dia sembelih. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam masalah az-zakah ini, dalam masalah menyembelih, baik itu dia zabah ataupun nahar, ada beberapa syarat ataupun juga melukai. Ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi. Syaratnya ada 9. Itu yang pertama, an yakunal muzakki akilan mumayyiza. Orang yang melakukan zakah itu, baik nahar ataupun zabah, atau kita pendekkan aja dengan kata sembelihan, baik bahasa kitanya menyembelih, hendaklah orang yang menyembelih adalah seorang yang berakal dan dia sudah mumayyiz. Seorang yang berakal dan dia mumayyiz. Maka tidak dihalalkan sembelihan orang gila yang akalnya tidak waras. Begitu juga tidak dihalalkan sembelihan orang mabuk. Seorang yang lagi mabuk dia menyembelih hewan kurban, maka tidak sah pengorbanannya, tidak sah sembelihannya. Atau anak kecil yang belum mumayyiz. Nah, ukuran mumayyiz diperselisihkan oleh para ulama. Kebanyakan para ulama mengatakan ukuran mumayyiz ini adalah anak yang berumur 7 tahun. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru abna'akum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat di saat mereka berusia 7 tahun. Nah, perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat untuk menyuruh anak-anak sholat di saat usia mereka 7 tahun. Artinya ini adalah usia mumayyiz, yang rata-rata anak di usia tersebut mereka sudah paham apa yang dibicarakan dan mereka sudah bisa menjawab pertanyaan dan mereka mengetahui yang baik dan yang buruk. Artinya kalau dikasih tahu mereka memahaminya. Dan ini menurut kebanyakan para ulama usia mumayyiz di usia 7 tahun. Berarti kecil dari itu yang belum mumayyiz, maka tidak sah sembelihannya. Begitu juga orang yang sudah tua, yang sudah sangat tua, yang sudah renta, yang dia sudah pikun, tidak bisa lagi membedakan hal-hal yang harus dia bedakan. Mumayyiz itu kan dari kata tamyiz, Pak. Tamyiz itu artinya membedakan. Mayyaza yumayyizu tamyiz. Artinya membedakan. Dia mengetahui ini air sifatnya begini dan begini. Ini api sifatnya panas, berbahaya. Nah, kalau anak kecil dia nggak ngerti masalah itu, yang belum mumayyiz. Dia sudah tahu ini pagi hari, ini siang hari, ini sore hari, ini malam hari. Dia tahu parit ini berbahaya kalau masuk ke dalam, kalau jatuh ke dalam parit ini bagaimana. Nah, itu mumayyiz. Akalnya sudah mulai berkembang tapi belum sempurna tumbuhnya, belum balik. Namun dia sudah bisa membedakan yang baik, yang buruk, yang bermanfaat, yang bermudarat, dan dia bisa paham perkataan manusia, perkataan orang tuanya, perkataan orang lain, dia bisa memahaminya, atau ketika ditanya dia bisa menjawab. Nah, jadi keluar dari kata mumayyiz ini anak kecil, as-sabi,
yang belum mumayyiz. Begitu juga keluar darinya orang yang sudah pikun, yang tidak bisa membedakan hari lagi. Ketika kita tanya udah sholat umpamanya Pak, padahal dia duduk di samping atau di kursi, di sofa itu dari tadi, dari sebelum maghrib. Kita pulang dari masjid, kita tanya, ini udah atau kakek udah sholat? Dia bilang udah. Sholat apa? Udah tadi sholat katanya. Sholat Isya juga sudah katanya. Maghrib juga udah katanya. Padahal Isya belum masuk waktu. Udah sholat semua katanya. Nah ini udah pikun. Nggak tahu lagi dia mana yang Senin, mana yang Kamis, mana yang Rabu, mana yang Sabtu. Nggak tahu. Maka sembelihan orang yang sudah tua, yang renta, yang tidak bisa mentamyiz, membedakan lagi, maka ini juga tidak sah. Jadi syarat yang pertama, hendaklah orang yang melakukan sembelihan itu dia berakal, dalam artian dia waras, dia tidak gila, dan dia tidak dalam keadaan mabuk. Tidak bisa seseorang mewakilkan sembelihan hewan kurbannya kepada orang yang mabuk. Tolong sembelih hewan kurban saya karena saya takut dengan darah. Ternyata orang yang dia suruh sedang mabuk atau lagi hilang akalnya karena pengaruh narkoba umpamanya Pak. Maka itu tidak dibenarkan. Kemudian syarat yang kedua, an yakuna al-muzakki musliman aw kitabiyan. Orang yang menyembelih itu mestilah seorang muslim atau dia kitabiyan atau termasuk kepada ahlul kitab. Kitabiyan artinya man yantasibu ila dinil yahud awin nasara, orang yang menyandarkan diri kepada agama Yahudi atau Nasrani, itu disebut dengan kitabiyan. Adapun muslim maka tidak cukup muslim yang hanya bersandar kepada Islam saja. Dia benar-benar harus muslim yang hakiki, harus muslim yang benar-benar muslim, dan tidak masalah apakah dia laki-laki atau perempuan, apakah dia yang orang yang adil atau yang fasik. Adil yang bagus agamanya, maksudnya adil di sini dia tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak terus-terusan berada di dalam dosa kecil. Ini maksud dengan adil di sini, Pak. Orang yang terjatuh ke dalam dosa besar maka sembelihannya pun halal, asal dosa besar itu tidak mengeluarkan dia dari Islam. Namun kalau ada seseorang agamanya Islam di KTP-nya dan dia menasabkan dirinya kepada Islam, akan tetapi dia melakukan dosa besar yang menyebabkan dia itu membatalkan dua kalimat syahadatnya, sudah keluar dia hakikatnya dari Islam, maka tidak sah sembelihannya. Jadi muslim haruslah muslim yang dia tidak terjatuh kepada maksiat yang menyebabkan dia keluar dari Islam, atau dia juga tidak melakukan bid'ah yang mukaffirah. Karena bid'ah pun dia terbagi dua, sebagaimana maksiat kalau dari sisi apakah dia bisa mengeluarkan dari Islam atau tidak terbagi kepada dua, maka bid'ah juga demikian. Maksiat ada yang menyebabkan pelakunya itu hanya sampai kepada jatuh kepada fasik saja, dia sebagai pendosa, dan ada juga perbuatan maksiat yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Begitu juga dengan bid'ah.
bid'ah ada yang jenisnya bid'ah mufassiqah yang menyebabkan pelakunya menjadi fasik, dan ada juga bid'ah mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan pelakunya itu keluar dari Islam. Nah, jadi muslim yang dimaksud di sini hendaklah orang yang menyembelih itu sebagai seorang muslim. Artinya muslim yang tidak melakukan mukaffirah, baik itu sifatnya maksiat ataupun bid'ah. Namun kalau dia sebagai seorang fasik banyak dosanya, akan tetapi masih muslim, sembelihannya sah. Sembelihannya sah. Adapun kitabiyan, ahlul kitab tadi baik Yahudi atau Nasrani, cukup mereka mengintisabkan diri mereka kepada Yahudi atau Nasrani. Mereka menisbahkan diri mereka kepada agama Yahudi ataupun Nasrani. Karena kalau seandainya kita katakan haruslah ahlul kitab yang benar-benar ahlul kitab, maka itu enggak ada lagi, Pak. Bahkan di zaman Nabi pun enggak ada. Karena ahlul kitab mereka sudah mengubah kitab suci mereka. Jadi yang dimaksud dengan kitabiyan di sini adalah orang yang dia menasabkan dirinya ke agama Yahudi ataupun Nasrani. Walaupun mungkin orang Yahudi, sebagian orang Yahudi mengatakan dia itu bukan Yahudi itu, udah murtad dia dari Yahudi. Begitu juga dengan yang Nasara. Kebanyakan orang Nasara mengatakan dia bukan Nasrani lagi, dia sudah keluar itu dari Nasrani. Karena perbuatannya, karena tingkah lakunya yang tidak mencerminkan apa yang ada di dalam kitab suci kami, umpamanya kata mereka. Maka enggak ada yang Nasrani atau Yahudi, semuanya sama aja. Intinya orang yang menasabkan diri kepada Yahudi atau Nasrani, maka sembelihan mereka itu halal bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum." Wa ta'am di sini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya adalah sembelihan mereka. Dan sembelihan orang-orang dari ahlul kitab, maka itu dihalalkan bagi kalian. Dan kita lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah diundang oleh seorang wanita Yahudiyah kepada suatu jamuan kambing. Siapa yang menyembelih? Orang Yahudi itulah. Atau Yahudiyah itu. Intinya Yahudiyah ini dia yang masak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencari-cari sumber. Apakah kau baca bismillah, siapa yang sembelih ini? Namun kalau yang mengundang Yahudiyah termasuk ahlul kitab, maka Nabi menjawab undangannya. Nabi memakannya, para sahabat memakannya. Bahkan ternyata di kambing tersebut ada racun. Ternyata sudah diracunnya. Ini terjadi di Khaybar di tahun ke-7 Hijriah. Namun yang menjadi syahid bagi kita dalam masalah ini adalah bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab undangan wanita Yahudi, begitu juga Nabi memakan darinya. Namun Nabi meninggalkannya gara-gara di situ ada racun. Namun Nabi sudah sempat memakannya. Bahkan sebelum meninggal dunia Nabi kita berkata kepada Aisyah, katanya, aku merasakan pengaruh dari racun yang ada di daging kambing di Khaybar dulu.
Makanya sebagian para ulama seperti Al-Imam Az-Zuhri mengatakan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan syahid diracun oleh wanita Yahudiyah. Setelah Nabi memakannya itu memang pengaruh racun itu nggak langsung muncul, Pak. Nabi bisa tinggalkan Khaybar. Nabi beraktivitas seperti biasa. Akan tetapi sebelum meninggal dunia Nabi kita mengatakan kepada Ibunda Aisyah, aku merasakan bagaimana pengaruh pedihnya, sakitnya akibat racun yang termakan dahulu di Khaybar. Padahal itu terjadi di tahun ke-7 Hijriah dan Nabi meninggal di awal tahun 11 Hijriah. Nah, kaum muslimin rahimakumullah. Adapun orang-orang di luar dari ahlul kitab, orang-orang non-muslim yang lainnya, orang-orang kafir yang lain selain dari Yahudi dan Nasrani, maka sembelihan mereka tidak halal untuk kita. Apapun agamanya, apapun aliran kepercayaannya. Namun mereka bukan ahlul kitab, baik mereka menyembah benda-benda langit, planet, ataupun mereka menyembah hewan dari hewan-hewan darat yang ada, atau mungkin hewan-hewan laut, atau mereka menyembah arwah nenek moyang, menyembah jin, apapun yang mereka pertuhankan selain dari ahlul kitab, maka sembelihan mereka tidak halal bagi kaum muslimin. Dan dalam masalah ini tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Imam Ahmad mengatakan la a'lamu ahadan qala bi khilafih illa an yakuna sahiba bid'ah. Aku tidak mengetahui seorang pun yang menyelisih ini. Aku tidak mengetahui seorang pun dari ulama Islam, dari umat Islam yang menyelisihi pendapat ini, kecuali sahibu bid'ah. Dan sebagaimana yang kita sampaikan tadi bahwasanya tidak ada kemestian untuk menanyakan baik itu muslim ataupun dia ahlul kitab bagaimana cara dia menyembelih dan bagaimana dan apakah dia mengucapkan bismillah dengan sembelihannya. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk mempertanyakan itu, Pak. Bahkan hal tersebut dijelaskan oleh para ulama termasuk dari tanattu' fid din. Itu merupakan bagian dari berlebih-lebihan dalam beragama. Karena apa? Karena baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memakan apa yang disembelih oleh Yahudi dan Nabi tidak pernah menanyakan kepada mereka bagaimana kalian menyembelihnya. Kalian menyembelihnya dari lehernya, dari tengkuknya, atau bagaimana? Kalian membaca bismillah atau tidak? Ini tidak pernah ditanyakan oleh Nabi kepada, dan Nabi tidak hanya menjawab undangan wanita Yahudi yang meracun Nabi. Nabi juga diundang makan oleh Yahudi di kota Madinah, maka Nabi datangi. Nabi memakan roti mereka, Nabi memakan sembelihan mereka. Dan di dalam Sahih Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah mengatakan bahwasanya beberapa orang dari sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna qauman ya'tuna nabi lahmin." Sesungguhnya ada beberapa orang yang datang kepada kami membawa daging. Membawa daging makanan, Pak.
La nadri adzakaru smallahi alaihi amlah, dan kami tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah ketika menyembelihnya atau tidak. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sammu alaihi antum wa kuluh. Nabi kita mengatakan, kalian baca bismillah dan makan itu. Kalian cukup membaca bismillah dan makanlah. Qalat Ibunda Aisyah mengatakan, wa kanu hadisi ahdin bikufrin, dan mereka itu sebenarnya baru aja masuk Islam. Fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi aklihi duna yas'alu. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka memakannya enggak perlu tanya-tanya. Mereka baca bismillah atau enggak, bagaimana mereka menyembelihnya enggak perlu ditanya. Ma'a anna al-atina bihi qad takhfa alaihim ahkamul islami likaunihim hadithi ahdi bi kufrin. Bisa jadi bahwasanya mereka ini ya belum tahu tentang hukum-hukumnya, hukum-hukum sembelihan itu. Nah, intinya bahwasanya sembelihan muslim, sembelihan ahlul kitab itu dihalalkan bagi kita. Kita simak dan kita dengarkan kumandang azan Isya. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Adapun syarat yang berikutnya, syarat yang ketiga kaum muslimin rahimakumullah. Syarat yang ketiga, hendaklah berniat untuk menyembelih. Berniat untuk menyembelih. Jadi yang tadi berhubungan dengan orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih itu harus berakal, mumayyiz, kemudian muslim, atau dia ahlul kitab. Nah yang berikutnya, hendaklah dia menyengaja untuk menyembelih. Ada niat dan maksud untuk menyengaja menyembelih. Apabila seseorang tidak sengaja untuk menyembelih hewan itu, maka tidak sah sembelihannya. Bahkan itu tidak disebut dengan sembelihan, artinya nggak halal untuk dimakan. Umpamanya seekor kambing jantan, dia melawan, liar melawan, kemudian menyeruduk ke sana kemari, dia tanduk. Apa aja yang dia lewatin, yang dia lihat, dia tanduk, dia seruduk. Bahkan ada seseorang yang dia sudah terpojok, pokoknya diserang sama kambing jantan ini dengan tanduknya. Nah dia laki-laki ini sudah terpojok, kemudian dia keluarkan pisaunya untuk membela dirinya. Akhirnya kenalah umpamanya mata kambing itu atau lehernya dan mati dia. Dan gak ada niat dia keluarkan pisau tadi untuk menyembelih, hendak. Niatnya apa? Untuk mempertahankan dirinya dari kambing atau dari domba jantan yang menyeruduk, yang garang, yang tidak bisa dikendalikan. Maka tidak dihalalkan domba yang mati tadi, karena dia mati tidak dengan niat sembelih. Tapi kalau dia niatkan sekalian untuk menyembelihnya, maka boleh. Jadi selain untuk mempertahankan dirinya, dia niatkan disembelih sebagai sembelihan, maka itu boleh. Namun memang karena dia sudah galau, dia sudah melihat, sudah genting keadaannya, gak bisa dia berpikir untuk menyembelih dan lain-lain. Yang dia pikirkan bagaimana dia selamat, mempertahankan diri. Akhirnya dia tusuk domba jantan tadi, kemudian mati. Gak pernah terpikir baginya untuk menyembelihnya. Maka hewan itu dia gak boleh dimakan, karena dia mati tidak disembelih. Jadi harus ada niat, maksud, kesengajaan untuk melakukan sembelihan. Kemudian syarat yang berikutnya kaum muslimin rahimakumullah, hal ini berdasarkan apa? Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, illa ma zakkaitum, kata Allah. Setelah Allah sebutkan apa-apa yang diharamkan, kemudian Allah katakan illa ma zakkaitum, kecuali apa-apa yang kalian sembelih. Jadi harus dengan kesengajaan dan niat untuk menyembelih. Syarat berikutnya, alla yakuna dzabah li ghairillah. Bahwasanya sembelihan itu tidak untuk selain Allah. Sembelihannya tidak untuk selain Allah. Apabila seseorang menyembelih dalam rangka mendekatkan dirinya kepada jin atau kepada patung, kepada berhala, kepada arwah nenek moyang, kepada kuburan, kepada gunung Merapi umpamanya, maka sembelihan mereka ini tidak boleh dan tidak halal untuk dimakan. Sesajen umpamanya yang disembelih, hewan hidup disembelih walaupun menghadap kiblat baca bismillah, namun
tidak untuk Allah, untuk penguasa sungai, untuk penguasa gunung, untuk penguasa pohon, kata mereka. Misalnya jin-jin yang menguasai ini, menguasai itu, maka ini tidak boleh untuk dimakan, tidak halal untuk dimakan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-dam wa lahmul khinzir." Sampai nanti Allah berfirman, "Wa ma dzubiha 'alan nusub." Diharamkan bagi kalian bangkai, darah babi. Kemudian sampai Allah mengatakan, dan apa-apa yang disembelih untuk berhala-berhala. Artinya untuk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disembelih untuk selain Allah, untuk berhala, untuk arwah nenek moyang, untuk Tuhan-Tuhan yang mereka anggap selain daripada Allah, maka itu semuanya tidak dihalalkan untuk dimakan, untuk dikonsumsi. Kemudian syarat yang berikutnya, kaum muslimin rahimakumullah, alla yusamma 'alaiha isim ghairillah. Wasnya tidak disebut nama ketika menyembelih, tidak disebut selain daripada nama Allah ketika menyembelihnya. Umpamanya seseorang menyembelih, dia katakan bismi Jibril umpamanya, atau bismin Nabi, bismi Rasulillah Muhammad bin Abdullah, atau dia mengatakan bismi fulan bin fulan, bismi Syekh fulan bin fulan, maka ini juga tidak dibolehkan, masuk ke dalam larangan tadi. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Dan janganlah kalian memakan apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah di situ. Tidak disebutkan nama Allah dalam menyembelihnya, dan itu benar-benar perbuatan yang fasik. Jadi kalau disebutkan nama selain nama Allah dalam sembelihan, maka tidak halal. Walaupun yang dia sebut itu nama Jibril, walaupun yang dia sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, sembelihan itu dia ibadah, dan kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana kita salat tidak boleh hanya untuk Allah saja dan tidak kita palingkan kepada selain Allah, begitu juga dengan sembelihan, maka tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah. Tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah. Dan juga tidak boleh menamakan selain daripada Allah atau selain dari nama Allah ketika menyembelih. Kaum muslimin rahimakumullah, syarat yang berikutnya, ini konsekuensi dari yang syarat yang kelima itu hendaklah menyebut nama Allah. Itu bisa digabung, itu nomor 5 dan nomor 6 ini. Hendaklah menyebut nama Allah ketika menyembelih. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu mimma dzukira rasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin." Maka makanlah dari apa-apa yang disebutkan nama Allah di saat menyembelihnya, jika kalian benar-benar beriman dengan ayat-ayat Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita makan apa yang disembelih dengan nama Allah. Nah, sementara ayat yang sebelumnya yang kita baca, wala ta'kulu, larangan untuk memakan apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah di situ.
Nah, baca bismillah ketika menyembelih. Ini syarat. Walaupun sebagian ulama di mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya dia adalah adab. Dia adalah adab, dia tidak syarat. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Fakulu mimma dzukira rasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin." In kuntum bi ayatihi mu'minin. Kemudian Allah juga berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi." Dan janganlah kalian memakan apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah di situ. Berarti memang syarat. Dia menjadi syarat, menyebutkan nama Allah syarat ketika menyembelih. Apakah wajib lafaznya dengan bismillah atau boleh dengan nama Allah yang lain? Umpamanya bismil azim, umpamanya bismir rahman, bismil quddus. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang membolehkannya, intinya menyebut nama di antara nama-nama Allah. Akan tetapi tentu yang paling baik adalah menyebut bismillah, karena itu yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang berikutnya, kaum muslimin rahimakumullah, an takuna zakatu bimuhaddad yanharud dam min hadid aw ahjar aw zujaj aw ghairiha. Menyembelih haruslah dengan benda yang tajam untuk mengalirkan darah. Ini wajib mempergunakan alat atau benda yang tajam. Min hadid, baik itu dari besi atau dari batu atau dari kaca atau selainnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma unhirad dam wa dzukira smullahi alaihi fakulu ma lam yakun sinnan aw zufra." Apa-apa yang dialirkan darah padanya dan disebut nama Allah ketika menyembelihnya, maka makanlah, selagi dia tidak dari gigi, atau maksudnya tulang di sini, dan juga tidak dari kuku. Selagi alat untuk menyembelihnya tadi bukan tulang, juga bukan kuku. Dua hal ini tidak dibolehkan. Di dalam Sahihain disebutkan bahwasanya budak perempuan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, suatu hari dia mengembalakan kambing milik Ka'ab. Kemudian dia perhatikan dari kambing-kambing yang ada, ternyata ada seekor kambing yang hampir mati, dan dia tidak membawa pisau atau pedang, Pak. Tidak membawa golok, parang, dan yang sejenisnya. Fakasarat hajaron fadzabahatha bihi, maka dia pun pecahkan batu. Dia pecahkan batu yang tajam, kemudian dia sembelih kambing yang sakarat tadi dengan batu itu. Setelah itu mereka pun menceritakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita memerintahkan mereka untuk memakannya. Bagaimana dengan sembelihan yang seperti itu? Mereka tanyakan kepada Nabi. Nabi kita suruh mereka untuk memakannya halal. Di sini menunjukkan bahwasanya menyembelih dengan batu boleh. Kemudian juga faedah dari hadis ini, perempuan boleh untuk menyembelih. Sembelihan perempuan halal. Kemudian juga sembelihan wanita haid halal. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak menanyakan dalam keadaan haid atau tidak.
Dan kalau sembelihannya wanita haid halal, maka sembelihan laki-laki yang junub dalam keadaan junub tentu lebih aula lagi untuk dibolehkan. Kenapa? Karena kondisi junub dia lebih ringan daripada kondisi seseorang ditimpa haid. Seorang wanita ditimpa haid, junub lebih ringan daripada haid. Maka kaum muslimin rahimakumullah, tidak disyaratkan ketika menyembelih itu seseorang harus berada dalam keadaan suci dari hadas kecil ataupun dari hadas besar. Tidak disyaratkan. Boleh orang yang junub menyembelih, boleh orang yang berhadas besar menyembelih wanita dalam keadaan haid, boleh dia menyembelih. Karena terkadang di sebagian wilayah, di sebagian daerah, seolah-olah wanita yang dalam keadaan haid itu nggak boleh untuk melakukan sembelihan. Atau laki-laki yang dalam keadaan junub, mereka tidak mau untuk menyembelih, menganggap bahwasanya hal itu terlarang di dalam Islam. Begitu juga dalam hadis ini memberikan faedah kepada kita bolehnya sembelihan budak. Budak sembelihannya juga halal. Kemudian juga boleh menyembelih barang milik orang lain. Karena ini kan bukan milik budak, milik tuannya. Dia boleh untuk menyembelih milik orang lain, namun untuk kemaslahatan orang lain atau pemiliknya, untuk kemaslahatan pemiliknya. Namun untuk memudaratkan pemiliknya maka itu tidak dibolehkan. Nah, budak ini dia sembelih kambing yang sudah mau mati, mungkin dia kejepit atau mungkin dia terjatuh, nggak disebutkan di dalam hadisnya, Pak. Intinya dia sudah mau mati lagi. Maka budak perempuan itu dia ambil batu, dia pecahkan batu itu, dia tajamkan, kemudian dia sembelih kambing itu dengan batu. Dia nggak pergi dulu ke tuannya minta izin. Ini ada kambing yang sekarat, saya sembelih, hendak, karena waktunya pun sudah mepet. Dia sembelih tanpa seizin tuannya, namun untuk kemaslahatan tuannya. Karena kalau tidak disembelih di tempat, kambing itu akan menjadi bangkai yang tidak halal untuk dimakan. Nah, dari sini para ulama mengatakan boleh menyembelih hewan orang lain apabila itu terdapat kemaslahatan bagi pemiliknya. Namun kalau untuk memudaratkan orang lain atau pemiliknya maka itu tidak dibenarkan. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, tidak dihalalkan hewan yang tidak dialirkan darahnya. Yang tidak dialirkan darahnya dengan benda atau alat yang tajam, tidak disembelih seperti tadi. Umpamanya hewan yang dipukul, matinya dipukul atau dicekek, atau umpamanya disetrum dengan listrik, maka ini tidak dihalalkan di dalam agama kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, syarat berikutnya adalah inharud dam atau ay ijra'uhu bitazkiyati, itu mengalirkan darah. Jadi syarat yang ketujuh tadi yaitu mempergunakan alat yang tajam, baik dia dari besi, dari batu, dari kaca atau yang sejenisnya, selain dari tulang dan kuku. Tulang dan kuku nggak boleh, walaupun kukunya tajam, kukunya kuat, tulangnya tajam, nggak boleh. Nah, syarat yang berikutnya adalah inharud dam, artinya mengalirkan darah. Ijra'uhu, darah dari hewan itu dia mengalir, tumpah
Hal ini berdasarkan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ma anharud dam wa dzukira rasmullahi alaihi fakulu." Apa-apa yang mengalir padanya darah dan disebutkan nama Allah saat menyembelihnya, maka makanlah. Maka makanlah. Dikecualikan dalam masalah ini yaitu hewan-hewan yang tidak bisa untuk kita kuasai, seperti hewan liar yang melawan tadi, Pak. Yang dia menanduk ke sini ke sana, yang dia menyeruduk apapun yang dia lihat, maka boleh dia dilukai di anggota tubuh manapun yang bisa dilukai. Kalau umpamanya dilukai perutnya langsung dia mati, atau punggungnya langsung mati umpamanya, Pak, nggak sempat kita untuk menyembelih lehernya, maka nggak masalah, tidak masalah. Namun ketika memukulnya atau melukainya tadi baca bismillah dan niatkan itu sebagai sembelihan untuknya. Nah, begitu juga dengan hewan umpamanya yang dia jatuh ke dalam sumur. Kalau sumur di zaman dahulu kan dia dalam, Pak. Umpamanya di zaman sekarang got yang dalam, lubang yang dalam, jatuh hewan tersebut dan nyangkut di tengah-tengahnya atau nggak bisa diangkat secara keseluruhan, dan dikhawatirkan dia mati sebentar lagi, sementara lehernya umpamanya arah ke bawah, kita nggak bisa sembelih dari atas, maka cukup lukai dia dengan tombak umpamanya dari atas dan niatkan itu sebagai sembelihan, mengalir darahnya, maka dagingnya bisa menjadi halal. Dikhawatirkan umpamanya dia kejepit di lubang, di sumur, dikhawatirkan dia mati. Kalau turun orang terlebih dahulu kemudian sembelih dia di dalam, sebelum orang yang turun tadi sampai di samping sapi atau di samping kambing yang jatuh tadi, dikhawatirkan dia mati duluan, maka boleh dia dilukai dari atas di bagian tubuh mana yang bisa dilukai. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan inharud dam atau mengalirkan darah tadi, yaitu dengan memotong al-wadajain istilahnya. Al-wadajain dia adalah dua urat besar yang ada di leher hewan, yang itu biasanya tempat aliran darah. Kemudian juga dengan memutus al-hulqum. Hulqum dia adalah majrun nafas, itu aliran nafasnya. Dan al-mari itu majrut ta'am, aliran makanan dan minuman. Para ulama kita mengatakan mengalirkan darah hewan ketika disembelih itu dengan memotong 4 urat ini yang ada di leher. Itu al-wadajan, 2 urat yang besar yang sebenarnya dia melindungi hulqum, dan hulqum itu dia adalah urat nafas. Kemudian satu lagi namanya al-mari. Mari ini dia adalah urat makanan dan minuman. Nah, 4 ini diputus. Sebagian para ulama mengatakan wajibnya 3 dari 4. Wajibnya terpotong 3 urat dari 4 urat yang ada tadi. Al-wadajan terpotong, al-wadajan itu 2. Sudah termasuk dia 2 itu 2 urat darah yang besar. Tambah dengan hulqum 1 umpamanya, atau tambah dengan mari 1. Namun sempurnanya dengan terpotong 4 urat ini. Kalau 3 saja terpotong, maka sudah
laksanakan kewajiban, sudah terpenuhi syaratnya. Namun kalau 2 urat saja yang terpotong, maka inharud dam itu tidak akan lancar, belum terpenuhi syaratnya. Apalagi umpamanya hanya terpotong al-wadijan, Pak. Walaupun 2 urat darah ini dia terpotong, namun darahnya tidak akan mengocor, tidak akan kuat semburannya keluar. Harus dengan memotong salah satu dari hulqum atau mari. Sempurnanya dengan memotong hulqum dan mari. Sempurnanya. Nah, insya Allah terpotong hulqum, terpotong mari, itu lebih cepat hewan tersebut matinya. Dia menghembuskan nafasnya itu akan lebih cepat. Nah, kalau seandainya terpotong 3, maka sudah terpenuhi syarat. Kalau umpamanya sudah dilakukan demikian, bagaimana? Apakah harus ditambah dengan memotong 1 lagi? Para ulama mengatakan jangan. Pokoknya pas memotong pertama itu, Pak, sudah dipotong leher hewan tadi, sembelih, sudah terpotong 3, belum terpotong 4. Apakah ditambah agar terpotong 4? Kebanyakan para ulama mengatakan tidak, karena dia dalam keadaan sakit. Dia masih hidup, jangan ditambah dengan menyakitinya. Sebagian ulama demikian mengatakan. Namun kalau baru terpotong 2, harus ditambah. Harus ditambah sampai minimal terpotong 3. Karena apa? Karena kalau 2 itu darahnya tidak kencang mengucurnya, mengalirnya, dan itu bahkan membuat hewan tersebut terzolimi. Lama dia menghembuskan nafasnya dan dia akan tersakiti dalam waktu yang lama. Maka 3 minimal dari 4 urat yang ada di leher yang harusnya dipotong atau diputus. Kemudian syarat yang berikutnya, kaum muslimin rahimakumullah, an yakuna al-muzakki ma'zunan fi zakatihi syar'an. Hendaklah orang yang menyembelih itu dia mendapat izin dalam sembelihannya secara syariat. Hendaklah orang yang menyembelih itu dia diizinkan untuk melakukan sembelihan secara syariat. Dan diizinkan melakukan sembelihan secara syariat ada 2 kategorinya. Kategori yang pertama, dia tidak menyembelih apa-apa yang Allah haramkan untuk disembelih. Dia tidak menyembelih atau dia menyembelih apa-apa memang yang Allah izinkan. Dia tidak sembelih apa-apa yang Allah haramkan untuk disembelih. Seperti apa? Seperti dia haramkan untuk menyembelih dan berburu di daerah haram. Berburu maksudnya, Pak. Berburu hewan di daerah haram, atau ketika seseorang sedang berihram. Seorang sedang berihram. Walaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Umumnya orang yang berihram dia menyembelih, apakah dia sekadar berdosa atau sembelihannya juga tidak sah untuk dimakan, enggak halal untuk dimakan. Kemudian jenis izin yang kedua maksudnya adalah izin dari sisi hak makhluk, hak sesama manusia. Artinya yang dia sembelih adalah hak milik dia atau apa yang diizinkan oleh pemiliknya untuk disembelih.
bukan barang atau hewan yang dia rampas, dia curi. Nah, ini yang dimaksud dengan an yakunal muzakki ma'zunan fi zakatihi syar'an. Adalah orang yang menyembelih dia berizin, berlisensi dalam menyembelih dari sisi syariat. Dia diizinkan untuk menyembelih dalam masalah hak Allah, artinya dia tidak menyembelih di tanah haram. Dalam masalah ini berburu tentunya, Pak. Kemudian dia tidak menyembelih dalam keadaan dia berihram. Kemudian yang kedua, izin dari sisi hak-hak makhluk. Dia tidak menyembelih hewan rampasan atau hewan curian. Nah, ini barangkali kajian kita di malam ini. Masih tinggal beberapa bab yang belum bisa kita selesaikan malam ini, seperti tentang adab-adab menyembelih. Yang tadi syarat-syaratnya. Adab-adab dalam menyembelih yang sifatnya dia sunnat. Dia tidak sampai kepada syarat. Kalau syarat ini memang wajib dia harus terpenuhi. Kemudian begitu juga dalam masalah apa-apa yang dimakruhkan dalam sembelihan. Apa-apa yang dimakruhkan dalam sembelihan. Sampai di sini kalau ada yang ditanyakan, ada yang kurang jelas, persilakan Pak sebelum kita tutup. Padahal Pak, ya, Pak. Iya Pak. Ahlul kitab semua yang menasabkan diri kepada agama Yahudi atau Nasrani. Baik itu mereka orang awamnya ataupun mereka pemuka agamanya. Yang penting mereka menasabkan diri. Kalau kita tanya agama apa, dia katakan Nasrani. Berarti udah cukup, Yahudi umpamanya. Dia menasabkan diri ke agamanya Nabi Musa atau ke agamanya Nabi Isa alaihi wassalam. Walaupun agama itu mereka sudah ubah-ubah, walaupun mereka tidak mengamalkan ajaran Nabi Musa dan ajaran Nabi Isa itu. Yang penting mereka menasabkan agama mereka kepada ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Nah, demikian Pak. Ya, silakan Pak. Nyembelihnya untuk dimakan atau untuk apa Pak? Nyembelih dulu ini untuk apa? Maka nggak boleh dimakan. Haram, iya. Karena dia disembelih bukan untuk Allah. Orang mau bangun rumah, biasanya itu pas apa Pak, mendatarkan pondasi lah umpamanya. Pondasi udah dibangun atau mungkin pas pondasi, pembangunan pondasi. Nah, didatangkan dukun. Kata dukunnya Pak, nah harus dialirkan dulu darah hewan di sini. Kalau nggak sanggup kerbau, ya nggak apa-apa kambing. Kalau nggak gantinya ayam yang berwarna hitam, yang berbulu hitam semua. Muncung-muncungnya hitam, kakinya, kukunya semuanya hitam. Dialirkan darahnya, disembelih untuk apa? Untuk mendapatkan keridoan dari jin penguasa tanah ini. Kan itu kata mereka, Pak. Biar kalau bangun rumah di sini, kamu dan anak keturunanmu tidak diganggu. Jadi untuk mencari keridoannya, maka ini nggak boleh. Ini menyembelih, mengalirkan darah hewan, bukan taqarruban ila Allah, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun untuk mencari keridoan jin dan syaitan. Maka haram, syirik. Perbuatan itu merupakan perbuatan syirik.
tidak dibenarkan, dan tidak halal daging dari ayam, dari kambing atau dari kerbau yang disembelih karena itu, untuk tujuan itu, maka dia tidak halal untuk dimakan. Tidak halal untuk dimakan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau dalil ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi, inna salati wa nusuki, di antaranya. Kemudian wa ma zubiha 'ala nusuk, dan apa-apa yang disembelih untuk nusuk, untuk al-ansab, untuk patung-patung berhala-berhala selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita katakan bahwasanya sembelihan itu dikategorikan umpamanya yang sifatnya halal itu untuk kita makan atau kita menjamu tamu. Nah, ada sembelihan yang sifatnya, walaupun sembelihan itu dia ibadah, Pak. Sembelihan itu ibadah. Kita untuk makan diri kita sendiri, kita menyembelih itu ibadah. Adabnya kan menghadap kiblat umpamanya. Kemudian kita baca bismillah, kita melakukan ibadah. Sembelihan itu dia ibadah. Namun tujuan dagingnya sekedar untuk kita makan memang. Tidak untuk akikah, tidak untuk kurban, tidak untuk hadiyu. Hadiyu yang dilakukan oleh jemaah haji. Tidak untuk dam. Dam umpamanya karena melakukan pelanggaran dalam haji atau umrah yang berkonsekuensi, karena pelanggarannya itu besar, antara konsekuensinya bayar dam. Nah, dia bukan yang itu. Kalau itu memang ibadah, bisa dikatakan itu ibadah taqarruban ilallahi azza wa jalla. Nah, ada yang dia sekedar untuk dimakan atau untuk menjamu tamu. Kita sembelih ayam, kita sembelih domba, kita sembelih, umpamanya Nabi Ibrahim menyembelih seekor anak sapi untuk memuliakan tamunya. Namun sembelihan itu dia adalah ibadah. Dia adalah ibadah, dengan nama Allah dia disembelih untuk dimakan, bukan untuk selain Allah, bukan untuk jin, bukan untuk arwah nenek moyang, namun itu untuk kita makan. Nah, ada yang sifatnya kita peruntukkan bagi Allah karena Allah yang perintahkan kita menyembelihnya, namun itu bisa dimakan juga. Selain dia ibadah yang Allah syariatkan seperti kurban dan akikah tadi, dagingnya pun dimakan. Dagingnya pun kita makan. Kalau yang kita makan tadi kan tidak ada Allah perintahkan secara umum kalau sekarang kita makan. Tapi kalau akikah, kalau udhiyah, kalau kurban, kalau hadiyu, kalau dam umpamanya, maka dia datang keterangan khusus di dalam nas-nas syariat, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Nah, kita melakukannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah yang perintahkan itu, karena Allah yang suruh kita itu. Namun di balik itu kita pun bisa memanfaatkan, memakan, mengkonsumsi dagingnya. Adapun yang diperuntukkan untuk jin tadi, untuk syaitan, untuk arwah nenek moyang, untuk gunung Merapi lah, untuk penguasa sungai agar dia tidak meluap, tidak banjir, macam-macam, maka ini haram perbuatannya, dosa dia melakukannya, bahkan itu perbuatan syirik. Kemudian dagingnya tidak boleh dimakan, dagingnya juga tidak boleh dimakan, enggak halal untuk dimakan itu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Barangkali sampai di sini Bapak dan Ibu. Itu ada satu pertanyaan lagi, Pak. Kita cukupkan 3 pertanyaan. Sepertinya tidak ada lagi, maka kita tutup kajian di malam ini dengan memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga tauhid kita, menjaga akidah kita di atas akidah yang lurus, akidah yang benar, dan semoga Allah jauhkan kita dari perbuatan syirik, baik syirik kecil apalagi syirik yang besar. Semoga bermanfaat. Banyak maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.